Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ibtala ibadahu bil masaibi liyatuba ilaihi minad dunub. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menguji hamba-hambanya dengan berbagai musibah agar mereka kembali dan bertaubat kepadanya dari segala dosa dan maksiat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa 'allamul ghuyub wa ghaffarud dunub. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia pula yang mengampuni semua dosa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadzara ummatahu min asbabil mubiqat wa bayyana lahum turuqan najat minal muhlikat. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau banyak memperingatkan umatnya dari berbagai sebab kehancuran dan menjelaskan kepada mereka jalan-jalan kebinasaan dari berbagai kesengsaraan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kanu yakhafuna minad dunub ashadda mimma yakhafuna aduwahum wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, mereka-mereka yang sangat mengkhawatirkan terhadap diri-diri mereka akan dosa-dosa, melebihi kekhawatiran mereka terhadap musuh mereka sendiri. Amma ba'd, adapun setelahnya, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada manusia dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, buah-buahan, dan segala yang berharga di dunia ini. Wa basyiris sabirin, kemudian berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar, yaitu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa suatu musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya pasti kami akan kembali kepadanya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan mereka dan rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh di pekan-pekan terakhir ini kita banyak mendengarkan dan menyaksikan di mass media apa yang menimpa saudara-saudara kita di tanah air. Mulai dari erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur, sehingga menimbulkan asap dan awan panas yang bertabur debu vulkanik yang meluluh lantahkan rumah, pepohonan, sawah dan ladang, fasilitas-fasilitas umum, dan tidak sedikit korban jiwa yang gugur. Belum lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banjir bandang yang menimpa di berbagai daerah di tanah air ini, yang tentunya banyak memunculkan kerugian di sana sini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang beriman, kita sadar bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, baik itu berupa kebaikan ataukah keburukan, entah itu merupakan nikmat ataukah musibah, tidak akan terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun musibah yang terjadi melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap makhluknya adanya ujian dan cobaan kepada mereka, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran seorang hamba, yang dengannya Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang tabah, siapa orang-orang yang jujur di dalam beriman, dan siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Walaqad fatanna alladina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka dengan ujian dan cobaan itu kami benar-benar tahu siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang berdusta di dalam keimanannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dengan adanya ujian dan cobaan, dengan adanya musibah dan petaka, manusia akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dan cobaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Rusak daratan dan lautan akibat bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan yang seperti itu agar manusia merasakan akibat dari ulah perbuatan mereka sendiri.
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai peringatan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ambillah hikmah dari segala musibah yang menimpa. Ambillah pelajaran atas segala musibah, entah itu terjadi pada diri kita ataukah terjadi pada saudara-saudara kita. Hendaknya kita ambil sebagai peringatan, hendaknya kita ambil sebagai pelajaran, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Hal tersebut sebagai azab bagi sebahagian manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang-orang yang beriman itu menjadi peringatan bagi mereka. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh dengan adanya musibah, betapa banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari musibah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala ada wala huznin hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim, baik itu berupa penyakit, kesedihan, penderitaan, bencana, musibah, rasa sakit, kesedihan dan tangisan, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah berbuat zalim kepada hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, namun hamba itulah yang banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia, mengazab manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan, maka tidak ada seorang pun manusia yang tinggal di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba agar jangan mereka sombong dalam kehidupan dunia ini. Sungguh mereka adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah. Mereka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka pun kembali kepada Allah. Mereka pun berdoa kepada Allah. Mereka pun minta ampun kepada Allah. Mereka pun beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dengan adanya musibah yang menimpa, bagi mereka-mereka yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka di dalam surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalih ibtalahu Allahu fi jasadih au fi malih au fi waladih. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diangkat derajatnya di dalam surga nanti. Namun semua itu belum bisa dia capai dengan amalannya, maka Allah akan timpakan kepada dia bala. Allah akan adakan baginya ujian dan cobaan, musibah yang menimpa dirinya, seperti sakit,
demikian pula Allah timpakan pada hartanya dengan kekurangan dan kemiskinan, demikian pula pada anak keturunannya. Dan itu semakin meninggikan derajat mereka, andaikan mereka mau sabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaan itu. Terlebih jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan adanya ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang bersabar dan tabah menghadapi ujian dan cobaan itu. Dengarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh manusia sesuai dengan beratnya ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Semakin berat ujiannya, maka akan semakin besar pahala yang akan mereka dapatkan. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian dan cobaan kepada dia. Perhatikan jamaah sekalian, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan ujian dan cobaan kepada dia. Makanya jangan sampai ada yang berburuk sangka dengan adanya ujian dan cobaan. Justru itu tanda Allah cinta kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian dan cobaan kepada dia. Namun dengan ujian dan cobaan itu, ada mereka yang mau bersabar dan ada yang tidak mau bersabar. Makanya kata Nabi SAW, faman radiya falahur ridha, waman sakhita falahus sukhut. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian dan cobaan itu, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang murka dan marah-marah dengannya, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, manusia semakin kuat imannya, akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang akan menimpa. Oleh karenanya para nabi dan para rasul, ujian dan cobaan yang menimpa mereka bukan sembarang ujian dan cobaan. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling hebat ujian dan cobaan menimpa mereka adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, dan yang semisal dengan para nabi. Yubtalal abdu ala hasabi dinih. Seorang hamba, kata Nabi, akan diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan kadar tingkat agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fi dinihi sulba istaddal bala. Apabila agamanya kuat, maka akan semakin berat pula ujian dan cobaan. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliya ala hasabi dinih. Dan apabila tingkat agamanya rendah, maka dia akan diuji dan dicoba sesuai dengan tingkat agamanya. Fama yabrahul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Dan terus menerus musibah, ujian dan cobaan menimpa hamba yang beriman hingga ia jalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak menyandang satupun yang namanya dosa, sebab dosa-dosanya diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bi jalalika wa jalalika ala asyrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebelum kita menutup khutbah ini, kami ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya adanya ujian dan cobaan itu untuk melatih kesabaran seorang hamba. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesabaran merupakan ibadah yang sangat mulia. Kesabaran merupakan ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan ganjaran tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan mencukupkan balasan dan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran kita. Allah ingin melihat kesabaran orang-orang yang mampu bersabar tatkala ujian dan cobaan menghampiri dirinya, tatkala musibah datang menimpa dirinya. Allah ingin tahu siapa mereka-mereka yang betul-betul bersabar dan siapa yang mereka tidak kuat kesabarannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh kesabaran merupakan pemberian yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran untuk dirinya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidak ada satupun yang diberikan dengan pemberian yang lebih nikmat dan paling luas melebihi pemberian kesabaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka-mereka yang dirundung musibah pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, saudara-saudara kita yang terkena musibah, memberikan ganti yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik pula untuk mereka di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat atas segala dosa, atas segala kesalahan yang kita lakukan. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.